Rizky Rani. Di sini aku bakal berbagi tutorial cara mengerjakan bunga pinjaman menggunakan flat, anuitas, dan floating. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode flat kuliah IT perbankan syariah. Nah, di sini saya menggunakan kredit sebesar 50 juta, kemudian saya menggunakan bunga sebesar 12% per tahunnya dan waktunya selama 24 bulan. Nah, di sini sudah tertera ya dari bulan 1 ke bulan sampai 24. Nah, kemudian di sini kita akan mencari cicilan, kemudian mencari bunga serta total dari angsurannya. Kemudian untuk mencari dari cicilan kita gunakan rumus sama dengan plus, kemudian kita klik 50 juta yang di atas ini ya. Kemudian kita kunci dengan F4. Kemudian garing kita ini sama 24 bulan. Kemudian kita kunci lagi sama F4, kemudian enter. Nah, untuk itu untuk lihat hasil ke bawah kita tarik sampai panahnya ini plusnya kecil ya. Nah, kemudian ini kan kelihatan kan hasilnya 2083,33. Nah, untuk mencari bunganya di sini kita masukkan rumus sama dengan plus, kemudian kita klik yang 50 juta ini, kemudian kita kunci lagi menggunakan F4. Kemudian kita kalikan dengan bunganya selama 12% ini. Nah, kemudian kita F4 kan lagi, kita kunci. Kemudian garing 100. Kemudian garing 12. Kemudian kita enter. Nah, untuk melihat hasil ke bawahnya lagi, kita tarik sampai ke 24. Nah, ini hasilnya ya 500. Nah, untuk mengetahui dari total angsuran, di sini kita menggunakan rumus sama dengan plus, kemudian cicilan, ini cicilan ya, ditambah sama dengan nilai bunga. Nah, ini ya. Kemudian kita enter. Nah, ini hasilnya. Kemudian hasilnya ini kita tarik ke bawah sampai ke 24 sesuai waktunya. Nah, ini kan kelihatan kan. Nah, flat itu kan nilainya tetap ya. Nah, kemudian untuk melihat nilainya cukup kita klik ini auto zoom, klik. Nah, kemudian kan ini udah menjumlahkan sendiri karena kita tinggal klik enter. Nah, sama aja kayak ini, terus ke auto zoom, terus kita klik enter. Ini ke auto zoom lagi, kemudian kita enter. Nah, jadi ini hasilnya ya. Yang ini 50 juta, ini 12 juta, dan ini 62 juta. Nah, ini merupakan metode flat atau metode tetap. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menghitung menggunakan metode anuitas. Nah, di sini untuk melihat suatu anuitas, di sini saya memiliki contoh ya. Ini pakai plafonnya sebesar 10 juta. Kemudian tenornya saya memakai 12 bulan dan suku bunganya saya menggunakan 10%. Nah, ini hasil-hasilnya ya. Nah, baik, di sini saya sudah menyediakan kolom untuk pembuatan metode anuitas. Nah, di sini saya menggunakan platform sebesar 20 juta. Kemudian saya menggunakan tenor sebesar 12 per bulannya. Terus itu saya menggunakan suku bunga sebesar 10% per tahunnya. Nah, di sini sudah tertera dari bulan 1 ke bulan 12. Kemudian di sini kita akan mencari anggaran pokok serta anggaran bunga. Kemudian kita akan mencari jumlah anggaran serta saldo dari pinjaman di dalam metode anuitas ini. Nah, untuk mencari jumlah-jumlah itu di sini kita mempunyai rumus, di mana rumus untuk mencari jumlah anggaran per bulan, rumusnya yaitu sama dengan IPMT dalam kurung rate titik koma N per titik koma PV. Nah, untuk mencari pembayaran dari pokok per bulannya ini digunakan rumus sama dengan PPMT dalam kurung rate titik koma per titik koma N per titik koma PV. Nah, untuk sedangkan untuk mencari dari bunga per bulannya sendiri di sini kita menggunakan rumus sama dengan IPMT
dalam kurung rate titik koma per titik koma n per titik koma PV. Nah, rate sendiri yaitu bunga per tahun, sedangkan per ini yaitu periode pembayaran kesekiannya. Nah, sedangkan n per yaitu jumlah periode atau yang biasa kita sebut dengan tenor, sedangkan PV sendiri yaitu jumlah pinjaman atau plafon. Nah, langsung saja kita masuk ke contohnya. Untuk mencari dari pokok sendiri kita masukkan rumus yang tadi kita lihat yaitu PPMT. Nah, untuk mencari pokok ya PPMT ya. Nah, terus itu buka kurung rate-nya ini 10%. Kita kunci dulu dengan F4. Kemudian garing 12. Kemudian kita lihat ini yaitu ini menggunakan titik koma, berarti kita mengikuti ya. Nah, kemudian untuk pernya sendiri yaitu bulan ini ya, bulan yang pertama. Nah, kemudian kita titik koma. Kemudian enternya kita masukkan yang ini. Kemudian kita kunci lagi menggunakan F4. Kemudian kita titik komakan lagi. Kemudian kita masukkan plafonnya sebesar 20 juta. Kita F4 kan lagi. Kemudian kita tutup kurung, enter. Nah, karena hasilnya minus ya, jadi untuk di depannya kita berikan min. Nah, jadi hasilnya biar tidak minus. Nah, untuk mencari nilai bunga sendiri, kita masukkan rumusnya yaitu tadi untuk mencari bunga IPMT dalam kurung rate titik koma per titik koma n per dan PV. Nah, kita masukkan ya. Nah, rate-nya kita masukkan juga 10% ini. Kita kunci dulu. Kita garingkan 12, kemudian titik koma lagi, pernya 1, kemudian n per, kemudian ini ya 12 bulan. Kita kunci lagi dengan F4, kemudian titik koma lagi. Terus itu kita masukkan PV-nya sebesar 20 juta ini atau biasa kita sebut dengan plafon. Kemudian kita kunci lagi menggunakan F4, kita tutup kurung dan enter. Nah, jangan lupa tambahkan min. Nah, biar hasilnya plus. Nah, untuk mencari dari jumlah anggaran sendiri, rumus yang kita gunakan yaitu sama dengan nilai pokok ditambah sama nilai bunga. Terus enter. Nah, untuk mencari dari saldo pinjaman sama dengan nilai dari saldo pinjaman ini dikurangkan sama nilai pokok, yaitu sebesar kita dapat hasilnya sebesar 18 juta 408 sekian. Nah, untuk mencari tahu ke bawahnya kita cukup enter, kita blokkan, terus itu kita tunggu sampai panahnya mengecil, terus kita tarik ke bawah. Nah, ini nilainya ya. Nah, untuk totalnya kita cukup klik di sini auto sum. Nah, kemudian kita cukup enter. Kemudian di bunga sama auto sum, kemudian enter. Di jumlah anggaran sama auto sum, enter. Di sini juga auto sum, enter. Nah, jadi ini hasilnya ya sama ya, 20 juta seperti plafon yang di awal. Nah, baik, untuk tahap selanjutnya yaitu kita akan mencoba menggunakan metode floating atau yang biasa kita sebut menggunakan bunga efektif. Nah, di sini saya menggunakan pinjamannya sebesar 20 juta. Kemudian bunganya saya menggunakan 24% dalam per tahunnya. Terus lama dari meminjamnya di sini saya menggunakan 12 bulan atau 1 tahun. Nah, ini ya, karena lama pinjaman 12 bulan, jadi kita buat ini bulan maksudnya ini dari bulan 1 sampai bulan 12 ya. Nah, kemudian di sini kita akan mencari sisa pinjaman, kemudian angsuran pokok dan angsuran bunga serta jumlah dari angsuran itu. Nah, langsung saja ya, di sini kita akan mengerjakan angsuran pokok terlebih dahulu. Rumus dari angsuran pokok yaitu kita mulai dari bulan pertama ya.
Nah, sama dengan pokok pinjamannya ini. Kemudian kita kunci menggunakan F4, kemudian kita bagi selama jangka waktu meminjam itu, yaitu selama 12 bulan ini. Kemudian kita kunci lagi menggunakan F4, kemudian kita tekan enter. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. 1666.667. Nah, ini kemudian kita copy, kita tarik ke bawah sampai tanda panahnya ini berubah menjadi kecil ya. Nah, ini teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan mencari bunga. Nah, untuk mencari bunga di sini yaitu rumusnya sama dengan kemudian sisa dari pinjaman ini sebesar 20 juta. Kemudian kita kalikan dengan bunganya selama per tahun ini yaitu 24% ini. Kemudian kita kunci menggunakan F4. Kemudian kita bagi dengan lamanya waktu meminjam yaitu selama 12. Kita enter. Nah, ini hasilnya ya. Nah, untuk mencari jumlah dari angsuran ini yaitu rumusnya sama dengan kemudian pokok dari angsuran itu kemudian ditambah dengan nilai angsuran bunganya, kemudian kita enter. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Nah, kemudian untuk mencari sisa pinjaman sendiri di sini kita menggunakan rumus sama dengan sisa pinjaman sebelumnya yaitu sebesar 20 juta ini, kemudian kita kurangkan dengan angsuran pokok. Kita kurangkan dengan angsuran pokok ini ya teman-teman. Kemudian kita klik enter. Nah, ini hasilnya. Nah, untuk melihat hasil lengkapnya di sini kita tinggal tarik sampai panahnya ini kecil ya. Kita tarik ke bawah. Nah, kemudian ini juga kita tarik ke bawah. Nah, ini juga kita tarik ke bawah. Nah, ini hasilnya ya. Kalau hasilnya 0 ini berarti benar. Nah, untuk melihat berapa total pengeluaran selama kita meminjam, berarti kita akan melihat dari nilai jumlah angsuran. Nah, ini kita menggunakan pakai yang auto zoom ini langsung. Nah, kemudian kita tinggal klik enter. Nah, ini hasilnya. Jadi ketika kita meminjam uang sebesar 20 juta dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun dengan bunga 24% per tahunnya, berarti di sini uang yang selama kita bayar yaitu 22.600.000. Jadi ada lebih 2.600.000 ya teman-teman. Mungkin itu saja video dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video aku. Dadah, sampai jumpa lagi teman-teman.